salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Baik. Sudah berdoa belum ya? Ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, maju di depan. Pimpin kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru absen dulu ya. Ketua kelas mana? Ketua kelas. Ya, Anas. Siapa-siapa yang tidak masuk? Ada dua, Pak. Yang pertama Sukaina, dia tahun izin. Sukaina izin. Lalu Nabila, dia Alfa. Nabila Alfa. Oke. Sudah siap belajar hari ini toh? Ya. Seperti yang Pak Guru sudah sampaikan di minggu sebelumnya bahwa hari ini kita akan lanjut belajar mengenai ikatan kovalen. Anak-anak boleh bisa perhatikan di depan. Ya, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Jenis ikatan kimia yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, namun sebelumnya Pak Guru perlu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kalian dari mempelajari tentang ikatan kovalen itu apa? Yang pertama, peserta didik bisa menganalisis konfigurasi elektron dan struktur Lewis pada pembentukan ikatan kovalen. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, yang berikut, nah ini, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai jenis ikatan kimia tentang ikatan kovalen, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan ion. Nah, siapa yang kira-kira bisa menyebutkan definisi atau pengertian dari ikatan ion tersebut? Ya, Boni. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron. Ya, ikatan yang terjadi antara atom logam dengan non-logam dengan cara serah terima elektron. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari ikatan ion? Ya. Contoh ikatan ion adalah NaCl dan NaF. NaCl dan NaF. Seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dengan non-logam dengan cara serah terima elektron. Contohnya NaCl dan NaF. Oke. Sebelum kita lanjut tentang apa itu ikatan kovalen, apa-apa saja yang kita pelajari ikatan kovalen, Pak Guru akan memberikan pretest atau tes awal. Nah, di tes awal ini kalian akan masuk di dalam aplikasi yang Pak Guru sudah siapkan. HP-nya semua sudah connect dengan internet? Ya, boleh dipegang HP-nya sekarang. Oke, kalau sudah masuk di Google, ketikkan di situ quizzes ya. Pakai key ya, quizzes. Ada nih, seperti ini. Quizzes. Kalau masuk pilih yang join. Ada join. Di bawahnya ada ya. Ya, pilih yang join. Sudah masuk? Kalau sudah, ini dimasukkan yang kodenya ini. Ya, masukkan kode yang ini 509790. Siapa yang belum masuk? Oke. Semua sudah masuk ya? Oke, kalau sudah masuk, siap ya? Kita mulai ya? Siap ya? Siap tidak nih? Siap ya? Oke. Oke, kita start. Oke, 5, 4. Ya, silakan. Ya, Yogi. Ya, Yogi sudah benar 1 ya. Selesai. Kalau semua sudah selesai,
Ini peringkat satunya Chelsea ya. Kasih tepuk tangan buat Chelsea dulu, Chelsea ya. Menyusul Anas dan yang ketiga Dilung. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Seru ya? Oke. Nanti diperbaiki di post test ya. Bisa ya? Bisa anak-anak? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira ini video apa nih? Video air ya? Ya, orang nuang air dalam gelas. Oke, kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan tentang video air ini? Ya, jadi siapa namanya? Rion. Rion menanggapi bahwa setelah melihat video ini bahwa kira senyawa yang penyusun air itu apa? Ya, ya silakan Chelsea. Ya, jadi bagaimana senyawa kimia itu terbentuk dalam air? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya di sini diperhatikan sama-sama dulu ya. Oke. Ya. Oke. Sampai di situ videonya ya, supaya nanti lebih jelasnya lagi nanti diputar kembali di laptop yang Pak Guru sudah masukkan filenya itu ya. Yang masih kurang paham tadi mau ulang bisa putar kembali di laptopnya ya. Nah, untuk itu Pak Guru bagi LKPD-nya ya. Satu, nama-nama kelompoknya ya. Ya, itu didiskusikan bersama ya. Satu orang bisa mengoperasikan laptopnya ya. Dan satu orang bisa mengisi di LKPD yang Pak Guru sudah bagikan itu. Gunanya satu orang untuk ngetik di laptop supaya nanti bisa dipresentasikan pakai laptop di depan. Ya. Untuk yang seperti di video tadi ada struktur Lewis, nanti dituliskan di depan saja. Jadi misalnya yang nomor 1 atau nomor berapa ada pertanyaan-pertanyaan di situ, itu bisa diketik di laptopnya. Tetapi untuk yang penjelasan struktur Lewis ini nanti satu orang nanti dari kelompok kalian menuliskan di depan, menggambarkan di depan. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Kelompok 2, nama-nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ya. Chelsea kelompok 2 Chelsea. Faradila kelompok 3 ya. Baru satu. Ini sendiri dulu. Itu struktur Lewis gimana? Disendirikan dulu supaya ada pemahaman. Dua, cuma dua. Ini apa? Ini pasangan elektron. Pak Guru ingatkan ya sambil ditentukan temannya yang
mempresentasikan nomor mana. Oke. Ini bisa ulang ya. Jadi kalau tulisan kan lebih ya. Ya. Bisa, Bang? Iya, berarti 2 dan ya. Oke, semua sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah, iya, silakan kita kasih kesempatan kepada kelompok 1 dulu ya. Iya, Anas, silakan, Anas. Ya. Iya, sambil kelompok 1 mempersiapkan, Pak Guru sampaikan bahwa nanti kalau diperhatikan teman kita kelompok-kelompok presentasi depan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, jangan lupa angkat tangan, sebut nama dan kelompok berapa. Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Jadi molekul air tersusun dari atom H dan atom O yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Ya. Sehingga memerlukan dari ikatan nyawa N2. Iya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Silakan sebut nama dan kelompok. Iya. Perkenalkan, nama saya India. Saya dari kelompok 2 dan bertanya kepada kelompok 1. Iya, silakan Angel. Kelompok H itu satu terbentuk atom O itu 26. Iya. Jadi pengetahuan tentang elektronnya ini berdasarkan dari jumlah nomor atomnya. Jadi atom H ini 1 dan atom O ini adalah 8. 8. Ini terus 1 dasarnya di O ini terus 2 dan 6. Ya, iya harus ada 2 dan 6 ya. Ya. Kita kasih aplaus buat kelompok 1. Ya. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Kelompoknya Boni, silakan. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ikatan kovalen. Molekul air tersusun dari atom H dan O yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron antara logam dan non-logam. Demikianlah proses terjadinya ikatan kovalen dari senyawa H2O. Konfigurasi elektron atom penyusunnya yaitu H1, O2 dan 6. Ya, dibantu temannya. Boni, dibantu. Menerima satu elektron valensi dari atom O dan atom O menerima 2 elektron dari atom H. Ya, hanya belum. Iya, lanjut. Oke. Berikutnya. Proses terjadinya ikatan kovalen dari senyawa H2O. Kami juga ada yang Saya dari kelompok 2 di kemudian saya ya Ya. Silakan. dari soal nomor 20C dari strukturnya yang diberikan dari kovalen itu yang Strukturnya. H2O. Itu ada tuh, Bon. Ya. Katanya tunjukkan mana yang menunjukkan dari struktur itu yang menunjukkan ikatan kovalen itu mana? Iya, silakan. Kalau yang ini pasangan elektron ikatan. Kalau yang ini pasangan elektron bebas. Oke, bagaimana Dion? Dion, bagaimana?
Jelas ya? Jelas. Oke. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus buat kelompok 2 dulu. Ya. Oke. Pak Guru ingatkan teman-temannya yang sudah maju, kelompok yang sudah maju, teman-temannya diperhatikan di depan. Selamat pagi Pak Guru, teman-teman. Ya, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok juga ingin mempresentasikan hasil riset tentang kovalen. Ikatan kovalen. Lanjut. Kemarin saya ini Paradigma. Indonesia. Ya, oke. Silakan. Molekul air tersusun dari atom H dan O yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom non-logam dan non-logam karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nomor 2, gambarkan proses terjadinya ikatan kovalen dari senyawa HCl. Atom penyusunnya yaitu H1 dan Cl28 dan ujung. Proses pembentukan ikatannya yaitu atom H memiliki 1 elektron valensi dan atom Cl memiliki 6 elektron valensi. Agar atom H dan Cl memiliki konfigurasi elektron yang stabil, maka atom H memerlukan 1 elektron tambahan sesuai dengan kaidah doublet dan atom Cl memerlukan 1 elektron tambahan sesuai dengan kaidah oktet. Untuk mencapai konfigurasi tersebut, maka atom H dan Cl masing-masing menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai bersama. ya, ini silakan kami persilakan. Kami dari kelompok satu menyatakan, Namanya siapa? Perkenalkan namanya. nama saya Indonesia. Ya, Indonesia. Dari Indonesia soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau yang berkaitan itu menunjukkan ikatan kovalen, yang tidak berkaitan itu namanya apa? Jawabannya yaitu namanya pasangan elektron bebas. Ya. Elektron bebas yang Ya, pasangan elektron jadi dinamakan pasangan elektron bebas. Oke. Jelas ya? Oke. sekian dari kelompok kami. Jika ada salah monggo. Ya, kami maafkan. Ya, kita kasih aplaus lagi. Ya, silakan. Oke. Kita kasih aplaus lagi buat kita semua yang sudah maju. Oke. Semua sudah. Nah, yang pertama tadi molekul air tersusun dari atom H dan O. Ingat apa? Karena adanya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu harus tahu apa? Ikatan yang terjadi antara atom logam dengan non logam. Dengan cara bagaimana? Pemakaian bersama pasangan elektron. Oke, nah ini. Gambarkan proses terjadinya ikatan kovalen dari senyawa HCl. Nah, yang pertama adalah konfigurasi elektronnya H itu 1. Kalau Cl itu di situ kan berapa? 2, 8, 7. Struktur Lewisnya H1. Untuk Cl elektron valensinya berapa? Yang terluar 7 ya, ini nih. Nih, ini kan baru 1. Supaya dia jadi 2 kan menuju ke duplet dia perlu 1 toh. Nah, ini perlu berapa? Supaya jadi 8 perlu berapa? 1. Makanya di sini dikatakan sama-sama memberi 1. Makanya di sini ikatan ikatan kovalennya ini ada 1. Gambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen rangkap 2. Elektron valensinya C itu elektron valensinya 4 yang terluar ya. Nih 1 2 3 4. C ini perlu berapa dari O? Perlu 4. O perlu 2. Nah, ingat struktur senyawa terbentuk kan CO2, O-nya 2 berarti C itu perlu 4 artinya 2 dari O yang satunya, 2 dari O yang sebelahnya lagi. Maksudnya begitu ya? Oke. Tadi ada dikatakan di video juga tadi kalian lihat bahwa ada namanya atom pusat. Nah, atom pusat itu yang paling sedikit yang kita taruh di tengah supaya kita tidak bingung-bingung mana yang kita taruh di tengah, mana yang mengelilingi dia. Kalau misalnya di video tadi PCl3 berarti P yang jadi atom pusat dikelilingi Cl3 toh. Nah, kalau CO2 berarti C-nya 1, O-nya 2, berarti lebih banyak mana? C apa O? Lebih banyak C apa O? Nah, berarti C dikelilingi O, makanya ini O di sebelah 1, O di sebelah 1. Atom pusatnya C. C ini supaya dia stabil jadi oktet. Nah, dia ambil dari sini 2, dia ambil lagi dari O sebelah 2. Nah, kita hitung di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia stabil dengan aturan oktet. Ingat, 8 itu oktet, 2 itu duplet. Oke. Begitu juga dengan O di sebelah jadinya stabil. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Oke. Gambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 ya.
dari N2. Konfigurasi elektron jelas 2 dan 5. Dia perlu berapa lagi? 3. Makanya di sini dia rangkap 3. Dia perlu 3 dari mana? Dari N-nya 1. Dibawaannya seperti ini. Makanya itu tadi menjawab pertanyaan tadi yang di video tadi itu. Jadi molekul penyusun air tadi itu apa ini? Apa ini? H2O. Bagaimana senyawa dalam air itu berikatan? Masih ingat tadi ada jawab berikatan secara ikatan kovalen. Jelas. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan non-logam dengan cara ini cara menentukan ikatan kovalen. Sama juga dengan ikatan ion. Jadi langkah pertama harus bisa menuliskan apa? Konfigurasi elektron. Ini harus bisa menentukan ini senyawa yang terbentuk. Ya. Terus yang terakhir, untuk menentukan dia kita bisa tentukan ikatan kovalennya mana ya? Kita harus bisa menggambarkan struktur dari yang kalian seperti sudah tuliskan tadi di sini. Nah, yang berikut, jenis-jenis ikatan kovalen. Tadi sudah jelas ya, ada ikatan kovalen tunggal. Contohnya tadi apa? H2O. Ikatan rangkap 2 ada CO2, ada namanya ikatan rangkap 3. Rangkap 3 N2 ya. Ini yang Pak Guru tadi bilang ada pertanyaan tadi yang berikatan itu mana, yang tidak berikatan itu namanya apa? Yang berikatan ini namanya pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Jadi kalau ditanya di pretest tadi ada toh pasangan elektron ikatan jumlahnya berapa toh? Nanti kalian gambar, kalian hitung. Nah, kalau ditanya dari CO2 pasangan elektron ikatannya ada berapa Pak Guru? Ini 1, 2. Yang menunjukkan ikatan kovalen itu ini 1, 2. Kalau ditanya berapa ada 2. Kalau ini ditanya elektron bebasnya apa? 1, 2. Oke. Jelas ini ya? Oke. Kalau jelas berarti nanti bisa jawab prosesnya. Oke. Kalau jelas kita ke post S. Silakan dipegang lagi HP-nya. Masuk di Google dulu, baru ketik quizzes, baru pilih join. Ya, itu kodenya silakan. Kodenya 843433. Sudah masuk semua? Belum ya? Ini HP-nya kecil sekali tulisannya. Oke, Pak Guru duduk langsung masuk. Takut dia kan? Oke, ready? Oke. Oke. Waktunya panjang ya, di atas itu. Ya, naik lagi. Bisa ya? Oke, Anastasia kedua, Chelsea pertama, itu ketiga ya. Oke, ada peningkatan ya. Plus buat kita dulu. Oke. Berarti tadi fokus ya. Oke. Berarti ke depan. Oke, yang tadi yang jadi pertama lagi tadi ya. Chelsea ya. Oke. Kasih aplaus buat Chelsea dulu. Ya. Oke. Lanjut ya. Yang berikut. Ya. Kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab tujuan. Nah, tujuan kita tadi kan ada 2. Nah, di sini Pak Guru sudah taruh di sini. Nah, yang pertama ikatan kovalen terbentuk karena adanya apa kira-kira? Siapa yang bisa melengkapi ini? Ikatan kovalen terbentuk karena adanya apa? Yang tadi sudah dipelajari. Iya. Silakan. Iya, karena adanya pemakaian bersama pasangan. Pak Guru ulangi ya, ikatan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Kasih aplaus buat itu dulu. Fiskilia ya. Oke. Yang kedua, dari hasil diskusi tentang pembentukan ikatan kovalen,
dan senyawa-senyawa yang berikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa rangkap ikatan tunggalnya yang contohnya apa, rangkap 2-nya contohnya apa, rangkap 3-nya contohnya apa. Ayo siapa yang bisa? Kalau ikatan tunggalnya apa? Apa tadi? HCl. Ada yang lain? Sama ya, benar ya, HCl ya? Oke. Kalau rangkap 2-nya? Ya, apa? CO2, ya benar. Kalau rangkap 3-nya? N2. Oke, aplaus buat kita semua dulu. Oke. Ya. Hari ini bagaimana? Pelajarannya menyenangkan ya? Menyenangkan? Oke. Ya, Pak Guru harap bukan hanya di pelajaran kimia, kalian bisa semangat belajar seperti ini, menyenangkan seperti ini, tetapi juga di pelajaran-pelajaran lain ya, bukan hanya di pelajaran kimia. Dan Pak Guru perlu ingatkan juga bahwa kalian sebagai siswa harus tetap rajin belajar, khususnya datang di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah itu adalah tempat kalian untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk meraih apa yang kalian cita-citakan nantinya. Oke. Untuk pelajaran seterusnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bentuk molekul. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Ya.